Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Diana Putri dengan NPM 21030111037 dari kelas C Prodi Ekonomi Syariah mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, SH MSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ekonomi Islam pada masa dinasti Umayyah. Pada perekonomian pemerintah dinasti Umayyah secara umum sudah mulai meningkat dibanding dengan masa sebelumnya. Sistem ekonomi Bani Umayyah adalah kelanjutan dari sistem ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa ini berkuasa kurang lebih selama 90 tahun dan telah memberikan kontribusi yang besar dalam membangun perdagangan Islam di dunia. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemajuan dalam sistem ekonomi, yaitu pada bidang perdagangan, bidang pertanian dan industri, reformasi fiskal, dan pembuatan mata uang. Dari faktor-faktor tersebut, penyebab kemajuan dalam sistem ekonomi pada masa Bani Umayyah yang pertama adalah perdagangan. Setelah Daulah Umayyah berhasil menguasai wilayah cukup luas, maka lalu lintas perdagangan mendapat jaminan yang layak, baik melalui jalan darat maupun laut. Pada jalan darat, umat Islam mendapatkan keamanan untuk melewati Jalan Sutra menuju Tiongkok guna memperlancar perdagangan sutra, keramik, obat-obatan, dan wangi-wangian. Pada jalur laut, arah belahan timur untuk mencari rempah-rempah, bumbu kasturi, permata, logam mulia, gading, dan bulu-buluan. Yang kedua adalah pertanian dan industri. Dalam bidang pertanian, Umayyah telah memberi tumpuan terhadap pembangunan di sektor pertanian. Beliau telah memperkenalkan sistem irigasi atau pengairan yang bertujuan meningkatkan hasil pertanian. Yang selanjutnya ada reformasi fiskal, yaitu selama pemerintah Umayyah, semua pemilik tanah, baik yang muslim dan non-muslim, diwajibkan membayar pajak tanah. Sementara itu, pajak kepala tidak berlaku lagi bagi penduduk muslim, sehingga banyak penduduk yang masuk Islam secara ekonomi. Demikian, dengan keberhasilan Umayyah melakukan penaklukan Imperium Persia dan Bizantium pada masa Umar bin Abdul Aziz, beliau memiliki pandangan bahwa menciptakan kesejahteraan masyarakat bukan dengan cara mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya seperti yang dilakukan oleh para khalifah Bani Umayyah sebelum Umar, melainkan dengan mengoptimalkan kekayaan alam yang ada dan mengelola keuangan negara dengan efektif dan efisien. Maka keberhasilan dan kesejahteraan inilah yang membuat Umar bin Abdul Aziz tidak hanya disebut sebagai pemimpin negara, tetapi juga sebagai fiskalis muslim yang mampu merumuskan mengelola pada masa kekhalifahannya. Yang keempat, ada pembuatan mata uang pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Beliau membuat kebijakan untuk memakai mata uang sendiri. Pemerintah saat itu mendirikan tempat percetakan mata uang di Dar Idjar, dan mata uang tersebut dicatat sebagai terorganisir dengan kontrol pemerintah. Kemudian Khalifah Abdul Malik mencetak dinar khusus yang bercorak Islam khas, berisi teks Islam ditulis dengan tulisan Kufi. Gambar-gambar dinar diubah dengan lafaz-lafaz Islam seperti Allahu Ahad dan Allahu Baqa. Sejak saat itulah umat Islam memiliki dinar dan dirham sebagai mata uangnya. Implikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan terhadap perekonomian pada masa dinasti Umayyah adalah sangat penting, sebab adanya persatuan dan kesatuan wilayah umat Islam akan menciptakan stabilitas keamanan yang terjamin. Maka lalu lintas perdagangan akan berjalan dengan
lancar dan meningkatkan perekonomian. Perkembangan perdagangan dan perekonomian didukung oleh keamanan dan ketertiban yang terjamin, membawa masyarakat pada tingkat kemakmuran. Serta realisasinya tercatat 1.730.000 dinir emas setahun dari hasil penerimaan pajak kharaj di wilayah Syam. Kemakmuran masyarakat Bani Umayyah juga terlihat pada masa pemerintah Umar Ibnu Abdul Aziz. Keadaan perekonomian pada masa pemerintahannya telah naik taraf yang menakjubkan dan kemiskinan serta kemelaratan telah diatasi pada masa pemerintahan khalifah ini. Tidak hanya itu, Umar Ibnu Aziz pun telah membuat aturan-aturan dalam perekonomiannya, yaitu mengenai takaran dan timbangan dengan tujuan agar dapat membasmi pemalsuan dan kecurangan dalam pemakaian alat-alat tersebut. Dapatlah dikatakan, perkembangan perekonomian pada masa pemerintahan dinasti Umayyah secara umum sudah mulai meningkat dibanding dengan masa sebelumnya dan membawa kepada kemakmuran rakyat pada dinasti ini. Khalifah Umar Ibnu Aziz dalam melakukan berbagai kebijakan bersifat melindungi dan meningkatkan kemakmuran hidup masyarakat secara keseluruhan. Ia mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani yang dikenakan pada non-muslim, hanya perdagangan, pertanian dan tuan tanah. Menghapus pajak terhadap kaum muslim, membuat aturan takaran pertimbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, penggalian sumur-sumur, pembangunan jalan, pembuatan tempat-tempat penginapan para musafir dan fakir miskin. Kebijakan tersebut berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat hingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Setiap wilayah mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak secara sendiri-sendiri dan tidak diharuskan menyerahkan upeti pada pemerintah pusat. Bahkan, pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah Islam yang minim pendapatan zakat dan pajaknya. Baiklah, sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.